Tahun 1944, langit Surakarta dipenuhi kecemasan. Perang Dunia II berkecamuk di berbagai belahan dunia, dan Nusantara tak luput dari dampaknya. Jepang yang telah menduduki Indonesia sejak 1942 membentuk Tentara Sukarela Pembela Tanah Air, PETA, untuk mempertahankan wilayah jajahannya dari sekutu. Salah satu pemuda yang terpanggil untuk bergabung adalah Sastro Dharsono, anak seorang pejabat Panewu di Kraton Kasunanan Surakarta. Sastro Dharsono bukanlah pemuda biasa. Pendidikan menengah pertama yang ia tempuh memberinya wawasan lebih luas dibanding kebanyakan pemuda seusianya. Dengan kecerdasan dan semangatnya yang membara, ia dipercaya sebagai Shodancho, komandan peleton dalam pasukan PETA. Bagi Sastro, ini bukan sekadar kesempatan untuk mengabdi, tetapi juga jalan untuk mengusir para penjajah yang telah lama menginjak tanah leluhurnya. Latihan militer di bawah asuhan perwira Jepang tidaklah mudah. Disiplin keras, siksaan fisik, dan tekanan mental menjadi makanan sehari-hari. Namun, Sastro tak pernah mengeluh. Baginya, ini adalah persiapan menuju perjuangan yang lebih besar. Ia memimpin peletonnya dengan ketegasan dan kebijaksanaan, selalu memastikan pasukannya siap menghadapi pertempuran kapanpun diperlukan. Namun, di balik ketegarannya, ada kegelisahan yang tak terucapkan. Ia mulai menyadari bahwa Jepang bukanlah sekutu sejati bangsa Indonesia. Mereka menjadikan pemuda-pemuda pribumi sebagai tameng hidup, memperalat semangat perjuangan mereka demi kepentingan Perang Asia Timur Raya. Hati Sastro bergejolak, bertanya-tanya, apakah ia benar-benar berada di jalan yang benar. Suatu malam, dalam perbincangan rahasia dengan beberapa sahabat seperjuangannya, ia mulai merancang rencana lain. Mereka tidak akan selamanya tunduk pada Jepang. Sastro dan beberapa rekannya bertekad untuk menyusun strategi demi hari kemerdekaan yang sejati. Diam-diam, mereka mulai menjalin kontak dengan kelompok pejuang bawah tanah yang menolak keberadaan Jepang di tanah air. Hari-hari berlalu dengan ketegangan yang semakin meningkat. Pada pertengahan 1945, saat kabar kekalahan Jepang mulai terdengar, Sastro melihat kesempatan untuk bertindak. Dalam sebuah pergerakan yang penuh risiko, ia dan rekan-rekannya memberontak terhadap perwira Jepang yang selama ini mereka taati. Dengan keberanian luar biasa, mereka melucuti senjata pasukan Jepang dan mulai mengalihkan kekuatan mereka untuk perjuangan kemerdekaan Indonesia. Namun, perjuangan itu tidak tanpa pengorbanan. Dalam sebuah bentrokan sengit, Sastro terkena peluru di bahunya. Meskipun terkena peluru, tapi kulit Sastro tidak tergores sedikitpun, karena dari kecil sudah dilatih ayahnya yang seorang Panewu. Panewu adalah kepala pasukan yang membawahi 1.000 prajurit. Itulah orang tua Sastro. Jadi sejak kecil, Sastro sudah belajar ilmu kanuragan kejawen. Walau berat melawan Jepang, Sastro tetap memimpin peletonnya hingga kemenangan diraih. Saat akhirnya Indonesia merdeka pada 17 Agustus 1945, Sastro berdiri di barisan depan, menatap bendera merah putih berkibar di kota Solo dengan mata berkaca-kaca. Setelah kemerdekaan, Sastro terus mengabdi untuk negeri. Ia bergabung dengan Tentara Nasional Indonesia dengan pangkat awal sersan kepala dan memastikan bahwa kemerdekaan yang telah diperjuangkan tidak direnggut kembali. Namun, di setiap langkahnya, ia selalu mengingat hari-hari di bawah panji PETA. Saat ia belajar bahwa tidak semua pertempuran adalah tentang siapa yang memegang senjata, tetapi tentang keberanian untuk memilih jalan yang benar. Sastro Dharsono bukan sekadar seorang prajurit. Ia adalah salah satu simbol keberanian, keteguhan hati, dan pengorbanan demi tanah air. Namanya mungkin tidak tercatat dalam buku sejarah resmi, tetapi jejaknya terpatri dalam hati mereka yang mengenalnya. Bagi orang di sekitar Solo, Kartasura, Sukoharjo, Boyolali, Klaten, ataupun sekitar Jawa Tengah, nama Sastro Dharsono tidaklah asing pada zamannya. Kisahnya adalah pengingat bahwa kemerdekaan bukan hadiah, melainkan sesuatu yang diperjuangkan dengan darah, air mata, dan tekad yang tak tergoyahkan. Walau Jepang sudah menyerah, kita sudah merdeka. Akan tetapi ini baru permulaan perang modern. The Skudul Chikams Edaunisin.